konsil mungkin. Wah, Kan kita nggak tahu. kenapa kasirnya konsil? Mau inisiasi ayam dia. Dia ngelihat sekitar ayam. Gak masukin minyak panas sih. Tapi emang ayamnya KFC enak banget sih, kacau. Betul. Yang original. Betul. Ya udah ya, Gom. Kan sebelah KFC nih. Ya. Ya gue cabut Lu dulu. kalau KFC sukanya yang crispy apa yang original? Original dong. Iya, yang original ya. Iya dong. Original tuh. Gitu. Jadi gua tuh biasanya beli ya biasanya ya. Mungkin sebelum dari yang MDL combo ini ada, gua tuh yang paling super panas kan. Oh, Dia itu enak kan banget. ayam dua kan. Iya. Jadi gua biasanya satu crispy, satu yang original. Oh, jadi lu pesannya 2 ya. Iya, jadi Lu kecil-kecil ini makan banyak lu. banyak. Banyak kan gua butuh tenaga. Biar apa? Pura-pura bahagia. Emang sih pura-pura bahagia butuh tenaga. Sabar ya teman. Bahkan bersama orang yang pura-pura mencintai juga kita butuh tenaga. Udah gak sih, jangan galau terus. Lu Lu galau. kan lagi bahagia. Iya. Kan lagi melihat tim ladies yang lagi berjuang soalnya. Dapat kan. lagi nih ya, dapat lagi nih. Satu poin game luar biasa nih Vitality nih. Iya. Benar-benar dalam waktu yang libur mereka dapatkan, ternyata mereka benar-benar evaluasi dan terjawab di game pertama tadi. Bagaimana mereka mengeluarkan semua potensinya. Dan maka sekarang di second pick nih. Kondisi yang tadi di game pertama sebelumnya Cassius sudah membawa keceriaan ya untuk teman-teman dari Vitality. Sekarang makin ceria.
selamat. Cuman masalahnya dia bisa dipaksa keluar, Pak. Di retri dominatornya dia keluar, Pak. Bisa iya. Diusir dia dari kosannya. Kamu ini nggak pernah bayar. Wah, Wah. karena aku anakmu. Oh iya. Oh iya. lupa punya anak. Salah tagih, nak. Maaf katanya. Salah tagih deh. Saya ini anak siapa sebenarnya? Walawi. Aduh. Tapi ya ini udah pasti head to head yang paling menarik untuk dilihat untuk di mid lane sekarang ya. Omongan lu di sini. Jangan cuman jadi pejuang-pejuang di balik handphone.
Apa-apa. Kalau kita kasih tahu balik, mereka cuma bisa balas jangan baper bang. Bukan baper. Kita ngejelasin D, B, ngejelasin balik. Nah, ngejelasin balik. Tadi capek banget. Biar kalian paham, gak sembarangan. Ngomong begitu. panjang lebar cuma dibilang jangan baper. Bang. Udah lah, kita kalau begitu. Arlot dan juga Kari yang diambil. Buset. Hero kemenangan yang digunakan oleh Vitality adalah Kari. Sekarang berpindah ke arah Gifam Junior. Berarti memang sistemnya berubah. Vitality yang menggunakan sistem Gifam Junior di early game. Sekarang Gifam Junior yang menggunakan sistem Vitality yang kuat di arah late game. Nabrak-nabrakin juga kayak begitu. Mungkin dengan Arlot ya setidaknya mungkin ada beberapa momen yang bisa dia pintarkan juga dengan WO. Ini kita lihat akan seperti apa nanti. Ya jelas menang raid antara Kali dan juga Nathan ya. Karena Nathan masih punya entropy untuk menyerang balik. Tapi damage yang benar-benar kuat dari true damage dari Karinya, dari Zeltron yang perlu diwaspadai juga. Berarti akan ada battle yang cukup kuat di arah mid to the late game bagi kedua tim. Ini 1-1 kah? 2-0 kah? Apapun itu bisa terjadi. Jadi langsung ya kita berangkat menuju ke Land of Down. Game kedua, game yang bisa menuju ke arah match point bagi Vitality atau menambah angin segar bagi Gifam Junior kalau mereka bisa membalikan keadaan atau menyamakan keadaan. Lo kalau pakai mid Aurora kayak gitu, bantuin sekali pakai Hellstone Blaze-nya. Buat temen lo yang lagi farming di jungler tuh dibantu sekali Hellstone Blaze, kagak ngabisin mana lo kagak. Ya karena di sini juga Vivian dan juga Cini ya yang ditaruh di arah tengah sementara. Jadi ya sama-sama clearnya juga cepet. Sehingga tadinya dari X-Magic bantuin dulu aja. Iya, itulah enaknya Aurora sekarang ya. Cooldown yang dimiliki di Hellstone Blaze-nya itu juga nggak lama-lama banget gitu loh. Terus dari penggunaan mananya juga nggak terlalu banyak. Makanya nggak perlu Enchanted Talisman juga di awal-awal kadang. Betul. Cuman dengan Lethal Ignition ada weapon master juga di tangan Cini. Ini sama Rapture tadi. Full damage berarti tandanya bagi sosok Cini. Dia benar-benar nanti mengandalkan dari burst yang dimiliki dari Nightmare-nya. Dan untuk Gifam, wah ini nggak ada yang debut ternyata ya. Nggak ada yang debut, pernah dibutahin semua. Salto begitu tadi tuh, Vivian. Oke, sementara dari tim Vitality itu sendiri tuh. Meiko pakai Ruby, lose 1, lose 2. Lose 2 juga pakai slot. Iya ya. Wait! Karena memang waktu itu belum ada kemenangan dapat, tapi Oke, FIFA boleh-boleh gocekannya tadi tuh. Gue merasa gagal loh. Iya, lah. Ada Ozzy N1 tapi sepertinya tidak mau dilanjutkan. Bahkan tanpa harus mengeluarkan satu shadow kill ya. Nggak mau sampai terbalut ke dalam ke arah satu outer turret di arah top lane. Karena Vival juga udah berhasil menghindar. Tapi poin positifnya adalah Vival harus pulang. Nggak ada waktu yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Gifam Junior kalau mereka mau set up ke arah turtle yang pertama. Oke, sementara itu sekarang di turtle yang pertama akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkannya, tapi ternyata Aurora lah yang berhasil mengamankan ke arah turtle tersebut dengan Dominator tadi yang udah dikeluarkan. Pemain dari Vitality pun belum ada yang tumbang sejauh ini dari masing-masing tim. Iya, itu Dominator bahaya banget tadi di posisi yang tepat juga hampir membuat dari OZN1 terkapar lesu. Sehingga mungkin dia juga terburu-buru untuk melakukan retribution. Untungnya masih ada X-Magic yang bisa mendapatkan karakter pertama tersebut. Sehingga Gifam Junior masih sedikit lebih untung. Walaupun spell mereka banyak yang hilang. Itu dia dengan Power Netter tadi yang sepertinya sudah habis. Vivian hilang. Emang dari Muping Kitty nunggu banget. Power Netternya tadi udah selesai. Dari groknya mengecil udah langsung dia flickerin. Kombinasinya jalan semua ya demi untuk Vivian. Ditungguin, name targetnya juga OZN1 udah pas banget. Timingnya udah selesai ke arah purple. Dia simpan kuat shadownya, dia masuk ke dalam tubuh
Vivian dan 1 poin kill berhasil didapatkan dan malahan outer turret dari bottom lane nih. Enak banget nih platingnya. Buset. Bisa habis dong. Oke, Vivian udah level 4. Mereka harus berhati-hati. Akankah mau ditabrakin ke area terdepan dan Wild Charge ternyata pergi ke tempat yang berbeda. Satu orang berhasil langsung diamankan dan itu adalah Mupin Kitty. Oke, pilihan bijak juga yang dilakukan oleh Vitality. Yang dipimpin oleh Vivian tadi dengan Wild Charge-nya. Oke, mereka mungkin gak akan ngedefense lebih lama di area bottom lane tadi ketika ada Zeltron. Wait. Wih, dicuri. Dicuri dong. Oke. Itu tadi ya dengan Wild Charge yang tepat Vivian. Sehingga ada yang tumbang tadi yaitu Mupin. Seenggaknya ketika mereka nggak dapetin platingan gold, mereka dapetin point kill. Enak banget gitu pokoknya Super Season tembak ngewet. Gitu. Udah dapet. Iya. Pagi-pagi damage udah sakit kan lumayan. Lumayan pak. Bapak sebagai pakar Nathan gimana? Waduh. Saya sulit menjelaskan pak. Oh kenapa? Diri saya sendiri. Kok saya main Nathan begitu? Oke. Ini bakal ada turtle yang kedua sesaat lagi ya yang bakal muncul. Tapi dengan adanya platingan gold yang sudah hilang di area bottom lane, akhirnya Cell lah yang diutus ke atas untuk bisa lebih kaya. Yap, sementara Cini sekarang XP-nya nggak banyak lagi, tapi ada perpindahan tempat. Cell-nya sudah berpindah, Vivian yang mulai maju, tapi ada satu pergerakan lewat Phantom Execution seperti yang tadi yang sudah langsung di-cancel begitu saja dan mereka gagal bisa maju ke bagian depan. Vivian yang masih berusaha untuk bisa pulang dan juga ada satu final slash, tapi masih dalam masa power neto dan tidak membuat Groknya bisa dihajar. Oke, ada sisi positif dapatkan oleh Mupin Kitty tadi dengan dia mencoba untuk on-road dan juga Arc Shatter terhadap Vival sehingga dari satu Phantom Execution yang gagal. Tapi ada juga yang gagal dari Quinski yang hampir mungkin bisa menampar ke arah Vivian tadi dengan adanya Final Slash. Ya, dan untung masih ada di follow up temennya. Namun sekarang ada Final Slash yang tidak kena lagi, tapi satu Glacier yang begitu indah. Phantom Execution dikeluarkan pula. Ada beberapa pemain yang masih terjebak di dalam area tersebut, tapi Vivian masih berusaha untuk bisa pergi lagi. Tempatnya berbeda dan gagal karena sudah disetrum-setrum oleh Mupin Kitty. Itu mungkin bisa dibilang dari Gwinski adalah serangan bayangan. Final Slash-nya memang gak kena, tapi Glacier sementara yang keluar dari X-Magic benar-benar on point. Sehingga tadi ngeliat bagaimana Cell-nya gak bisa berkutik, even udah Purify. Dan itu yang membuat dari Cell-nya gak punya apa-apa lagi untuk bisa menyelamatkan diri. Gak ada entropy juga tadi ketika dia mencoba untuk kabur. Kan dari segi item memang sekarang Gifam Junior lebih unggul. Mereka bahkan udah megang ke arah 2 outer turret, bahkan inner turret di arah bottom lane juga bakal hancur. Ya ini karinya udah semakin fat lagi. Udah punya corrosion tapi ada conceal. Yap. Itu dia Zeltronnya diusir ke tempat yang berbeda. Gagal kali ini Zeltron bisa mempertahankan seperti bagaimana, tapi malah untuk dari Vitality akankah mereka mau fokus untuk bisa menghancurkan outer apa enggak tuh? Tapi rugi juga sih, Cini udah ngeluarin Dominator. Tapi Vival! Wah, di bagian tengah dan sekarang waktunya. Mereka sepertinya berhasil tadi sepertinya mengipas langsung ke arah dari Vival dan juga Emo Vendor tadi dikeluarkan. Namun sekarang Mupin Kitty masih berhasil lagi pergi ke tempat yang berbeda. Vivian numpang lewat. Oke, ini ya dari Vitality udah mulai lumayan digempur habis-habisan ya. Ini kejadiannya adegannya mirip seperti di game yang pertama. Tapi dengan Turtle yang coba untuk difokuskan bersama dengan outer turret di arah mid lane, gempuran untuk Vitality makin terasa. Yep, Vivian Wild Charge dikeluarkan tapi follow up damage masih cukup lama, hanya saja mau Vendor dan tadi berhasil dan juga Phantom Execution. Bahkan sekarang pacarnya Vivian masih bertahan di dalam area tersebut, tapi Vival pun masih berhasil kembali menuju ke arah rekan-rekannya. Hanya saja sekarang purple buff nggak bisa diambil. Ya, mereka nggak punya purple buff terutama untuk Vival. Dijarah semuanya, outer turret, point kill. Dan juga dari purple buff, walaupun tadi bisa mendapatkan Mupin Kitty tapi all in. Oke. Emo Vendor tinggal kena. Ya. Mereka harus mengulang lagi ya setupnya ya. Iya, bahkan tadi Dominatornya juga terlalu terburu-buru. Mungkin karena Fumeko juga udah yakin dapat, tapi enggak ternyata. Bahkan gak ada flicker, tapi memang karena posisinya nggak kena aja tadi dari Emo Vendor yang dilakukan. Nah, ini tinggal bom waktu sih sebenarnya. Selama Cell masih bisa farming, kayaknya Vitality masih punya harapan. Tapi kalau misalnya habis ini dari Gifam Junior yang tahu dan sadar kalau misalnya Cell ini yang bakal jadi ancaman dan coba untuk dipress terus-terusan, kayaknya Vitality bakal makin kesulitan. Yep, itu dia Ocean One masih bersembunyi di area tengah, namun sekarang di bawah. Dari Cell-nya, Nathan emang benar-benar di cover dan final slash-nya connect tadi. Vival menjadi korban lagi.
Bersama dengan inner turret bahkan ya di area top lane yang dihancurkan. Gak ada Vival, gak ada damage tambahan di early game. Bahkan juga kesabaran dari OZN1 yang terus memantau di area bottom lane ini tadi. Di seperempat. Waduh. Seperempat posisi. Oke. Wah, untung aja. Bagian One lebih milih untuk bisa mengamankan farmingan terlebih dahulu. Ada purple buff juga yang bisa diambil. Nightmare dikeluarkan dan purple buff menjadi milik dari OZN1 dengan sangat-sangat nyaman. Oke, berarti menurut catatan Gio Joshua udah ada 2 purple buff yang ternyata direnggut. Direnggut. Tadi sama Zeltron, sekarang mau OZN1. Terlihat jelas dari segi level. Perbedaan 2 level. OZN1 udah sangat-sangat unggul untuk sekarang. Dan Thunderbelt yang dipegang Vival. Dia pengen lebih sustain dulu nih. Karena kondisi nggak baik untuk Vival itu sendiri. Kalau dia build karena damage sekarang, jelas damage-nya nggak akan sakit. Yap. Oke, sementara dari Chell setelah menghilangkan tadi satu wave, dia pun kembali lagi setidaknya mencicil sedikit demi sedikit dan juga menambah dari levelingnya lah. Karena nanti akan, wehe, Fumi Echo. Gagal lagi. Itu namanya spekulasi yang dilakukan ya. Fumi Echo. Predict move. Dan Lord yang tadi didapatkan oleh Geek Farm Junior. Nah, kita bakal lihat apakah ada aksi untuk bisa finishing yang lebih baik dibanding game pertama tadi. Karena mereka juga bisa dibilang ya similar story dengan game pertama. Mereka unggulnya cukup besar sekarang dengan 5.700 gold. Dan mereka udah membuat dari 2 inner turret gak ada. Misalkan tinggal 2 base turret jarah. Wah, final slash-nya bagus banget. Namun ada White yang dikeluarkan dan sekarang shutdown pun tercipta. Greensky menjadi korban. Namun Shadow Kill masih sempat langsung dikeluarkan dan Fumi Echo menjadi korban pula. Sedikit lagi Chell. Chell-nya pun langsung yang diflickerin. Hailstone Blast-nya connect. Wow. Lihat bagaimana Chell yang gak bisa selamat tadi. Tapi sini kembali berulah. Sini kembali bisa jaga posisi dengan adanya Dominator. Tapi base turret di arah top lane udah berhasil dirontokkan. Yap. Dan sekarang Vivalnya udah akan kembali. OZN1 udah ada BOD dalam tubuhnya. Lagi dan lagi ya. Lagi dan lagi Gifam Tino. Setiap mereka mendapatkan objektif Lord seperti ini, bakal banyak yang tumbang loh mereka. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu ya apa masalah dari Geek Farm Junior. Kalau menurutku sendiri sih karena kembali lagi masalah mereka nggak disiplin. Itu doang sih. Dan beberapa source skill yang dikeluarkan kayak dari Final Slash ataupun dari Onward Archaeter ini nggak bener-bener on point. Dan targetnya OGN1 yang hilang tadi barusan ada sedikit rasa tambah-tambah gold ataupun pengurangan gold yang dirasakan sama Geek Farm Junior. Wait, di depan yang lain Wild Shot langsung dikeluarkan begitu saya sendirian saja. Ginski di bagian belakang, Final Slash terlihat di dalam area tersebut, tapi untungnya masih ada Entropy tadi membuat pergerakan dari Chell-nya masih selamat untuk kabur ke tempat yang berbeda. Dan juga untuk sekarang Ginski yang pun lenyap, namun Chini satu ikon mereka pun lenyap seketika meninggalkan Chell dan juga Vival hanya berdua. Ya, tadi Quinski dan juga Chini ya saling beradu jotos, tapi waduh, Entropy udah dikeluarkan pula, sementara Chell-nya pun harus balik dipaksa untuk masuk lagi menuju ke arah base utamanya. Sendirian dari Chell, tapi Fumi Echo sudah bangkit dari kuburan Land of Down. Sehingga dari Vitality pun masih bisa untuk menjaga lagi base turret terakhir mereka. Waduh. Mereka dalam keadaan yang sangat tidak baik loh ini. Tapi lagi dan lagi, pemain dari Vitality bisa menahan, pemain dari Vitality bisa ngebawa ini menuju ke arah late. Ya, terutama mungkin dari Chell juga sebagai high ground juga sih. Jadi ya damage-nya untuk ke arah minion, untuk bisa ngejagain teritori itu masih cukup mumpuni. Tapi yang berat adalah ketika teman-teman yang lain berada di depan dan itu bisa dimakan sama Geek Farm Junior. Kalau misalkan Chell terus-terusan sendiri, ini bakal bahaya bagi Vitality. Dan bahkan Lord sekarang yang kedua udah dipegang lagi oleh Geek Farm Junior. Yep. Itu dia yang sudah langsung dilakukan tadi dengan adanya Lord yang berhasil diamankan oleh Geek Farm Junior. 3 aja kalau dicatat-catat ya. Purple buff. Vival kayaknya udah lama gak ngerasain ada terbalut biru-biru atau purple-purple di tubuhnya ya. Makanya makin jauh lagi levelnya. Masih 2 lagi level yang dirasakan Vival dan juga GN1. Sementara ada Zeltron dan juga Chell, perbedaan 1 level. At least nggak terlalu banyak, nggak terlalu jauh. Tapi ya,
Lord sudah berjalan di area top lane. Yep, sementara sekarang Cell-nya langsung berfokus, entropinya udah langsung dikeluarkan. Mereka ingin mengamankan langsung karena Lord tersebut final selesai dikeluarkan, tapi hanya terkena karena Nick Ferit. Mereka sejauh ini masih bisa mempertahankan lagi karena besok tapi ada Whiskey-nya malah menjadi korban Vivian-nya di tempat berbeda, dan juga Shadow Kill begitu menyakitkan di mana Cell malah menjadi korban. Untungnya masih ada Thunders yang bisa dikeluarkan oleh Viva Liga membuat dirinya masih selamat sejauh ini, tapi satu wave minion lagi mulai masuk. Ada satu free Glacier yang udah langsung dikeluarkan, Thunders dikeluarkan kembali, tapi itu pun tidak bisa membuat mereka berhasil bertahan di game yang kedua, dan 1 sama Geek Farm Junior mengamankan game yang kedua. Finally, Geek Farm Junior berhasil menjawab finishing touch yang mereka bisa keluarkan, dan itu yang benar-benar tepat dengan Shadow Kill. Dengan adanya pula terhadap Onward dan juga Archeter, tapi Glacier juga menjadi masalah. Dan akhirnya membuat dari teman-teman Geek Farm Junior berhasil mendapatkan kemenangan ini. Yap, itu dia. Berhasil loh mereka tadi, luar biasa. Ini yang harusnya mereka lakukan tadi di game yang pertama bila ingin menang. Iya. Minim kesalahan, mereka fokus serang, dan itu ada di area early. Jangan kasih sedikit pun kesempatan untuk teman-teman Vitality bisa bangkit. Ya, itu yang bisa dilakukan. Apalagi tadi mungkin kalau kita lihat dari Cell, kayaknya belum punya item yang pas, belum punya item yang full. Sehingga tadi ketika dia mau coba untuk defense pun nggak bisa. Bahkan tadi yang lu gadang-gadangkan harus punya Wing of Nature, kayaknya belum punya tuh tadi. Belum punya juga, dan kayaknya dia masih berfokus juga tadi mau bikin ke item yang berbeda lagi. Sebenarnya itemnya udah cukup, udah mulai cukup lah. Dia udah punya satu Feather Heaven tadi kan. Dia juga udah punya Starlium, dia juga udah punya Holy Crystal, udah. Iya. Bagi OTW kayaknya ke WON ya. Kayaknya ataupun dari item yang lain. Ya, jadi ya. Dan akhirnya tadi Shadow Kill masuk aja, dan hilangnya Cell, ya udah itu akan menjadi masalah, dan akhirnya menjadi game yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm Junior. Yep. Walaupun tadi kayaknya gue jarang melihat ada final slash yang cukup baik sebenarnya. Beberapa kali ada yang berhasil ya, beberapa kali, tapi yang lainnya, waduh. Dan yang waduh juga ternyata OZN1 menjadi player of the game dengan 6 poin kill yang berhasil dia dapatkan. Plus juga dengan 5 assist juga yang sulit untuk bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Vitality. Dengan full damage dihasilkan dengan Blade of Despair, dengan Malefic Roar, Hunter Strike dan juga Heptasis mungkin di item awal. Ini jelas keunggulan, bahkan tadi sempat ke arah 6.000, 7.000. Item kedua Blade of Despair udah menandakan kekayaan dari OZN1 ini yang berlipat ganda. Damage-nya pasti udah sangat-sangat berbahaya. Dan kita jarang loh